Hal ini sederhana dan kita tidak sadar, tapi ternyata ini bisa menentukan, mempengaruhi masa depan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat inspirasi. Salam sukses luar biasa. Kembali ke channel saya, Ardi Aji Badarwi, dengan konten video motivasi, vlog bermanfaat, musik inspiratif, dan tutorial. Sederhana, tapi menentukan masa depan kita. Dan ini sering terjadi pada kita, bahkan tidak kita sadari. Dalam kesempatan ini, ya saya ingin banyak bercerita saja. Kita diskusi sederhana, sharing sederhana yang dalam kesempatan ini saya akan sampaikan kepada Anda semuanya. Bahwa ada hal yang sederhana yang tidak kita sadari, tapi ini sangat mempengaruhi masa depan kita. Apa itu? Dan ini pun pengalaman saya juga, ya. Tapi luar biasa, saya banyak belajar dari pengalaman, dari sharing sama orang-orang hebat, dari sharing sama orang-orang yang ahli, dan ini pun bisa membuat diri saya lebih baik. Dan saya harus sharing kepada Anda agar tidak terjadi kepada kita semuanya. Apa yang hal sederhana yang tidak kita sadari tapi bisa menentukan masa depan kita. Yang pertama adalah kata-kata. Dan saya sering menyampaikan kepada Anda semuanya di video-video sebelumnya bahwa kata-kata itu adalah doa. Saya sering sampaikan dalam hadits qudsi, dalam video ya. Hadits qudsi, ana inda dzanni abdi bi, aku saya prasangka hambaku. Dan Allah pun sudah mengingatkan kepada kita bahwa kata-kata itu adalah doa. Apa yang kita katakan hari ini, itu bisa jadi akan jadi kenyataan, karena itu adalah doa. Maka jangan heran saya teringat ketika mahasiswa semester 5, saya ingin menikah di umur sebelum 25 tahun. Dan ternyata walaupun kata-kata itu sifatnya adalah candaan, mainan, ternyata Allah kabulkan loh. Dan Allah izinkan saya di umur 23 tahun saya menikah. Begitupun saya pernah berkata-kata, bercanda-canda sama teman-teman terbaik saya. Kayaknya saya punya mobil nih sebelum umur 23 tahun. Dan ternyata Allah izinkan. Justru Allah mengizinkan saya di umur 21 tahun saya punya mobil. Sebelum menikah. Dan itu ternyata kata-kata yang sifatnya adalah candaan, yang sifatnya adalah mainan, apalagi kalau seandainya kata-kata itu kita sampaikan dalam doa. Apalagi kalau seandainya kata-kata itu kita sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan itulah dahsyatnya kata-kata. Aku saya prasangka hamba. Maka jangan heran kata-kata ini pun bisa mempengaruhi orang lain. Dan inilah sering saya sharing kepada para audiens, karena sering diminta materi tentang hypnoteaching, hipnoterapi, hipnomotivasi, dan ternyata kata-kata ini mempengaruhi. Maka jangan heran ketika Anda melihat seorang Deddy Corbuzier, siapa lagi, Romy Rafael, para mereka yang dikenal adalah seorang pesulap yang mereka pernah menghipnotis, yang kita sebut itulah jenis namanya stage hypnosis. Itu adalah kata-kata, bukan magic. Tapi ada yang kemudian magic, yaitu namanya gendam. Tapi ketika dia menggunakan kata-kata, dan saya pernah belajar, saya praktek, yaitu ilmiah. Kata-kata, ketika Anda seorang guru, ketika Anda seorang dosen memerintahkan kepada mahasiswa Anda, pelajar Anda, siapa yang bisa maju ke depan? Siapa yang angkat tangan yang bisa? Dan ketika dia mengangkat tangan dan dia ketika maju ke depan, itu adalah kata-kata hipnotis. Karena kenapa? Dia mengikuti apa yang Anda sampaikan. Maka jangan heran kita pun kata-kata juga bisa mempengaruhi anak murid kita, mahasiswa kita, pelajar kita. Karena mengapa? Anak-anak ya jangan rajin-rajin, nanti Anda menjadi orang yang pintar. Anak-anak lebih baik diam ya. Dan itu pun mempengaruhi anak-anak ya, ketika merasa sedih, maka bayangkan kesedihan itu akan membuatkan kebahagiaan untuk kita. Jadi ada kata-kata yang kemudian memberikan sugesti selalu semangat. Dan ini juga saya mulai berlatih, bukan mulai berlatih, saya terus berlatih bagaimana menjaga kata-kata kita, kata-kata saya, supaya tetap terjaga dan positif, dan supaya energi positifnya bisa mengalir kepada sahabat-sahabat saya. Dan ini adalah kata-kata, adalah doa.
Yang kedua, hal yang sederhana ya, yang kita tidak sadari dan itu pun bisa menentukan masa depan kita. Apa kira-kira? Yaitu teman-teman. Maka jangan heran ya, dan ini pun sudah sejak lama ya, Anda pun sudah mengetahui ya, dalam sunnahnya ya, Rasulullah pun sudah mengatakan bahwa teman kita, lingkungan kita itu juga menentukan masa depan kita. Ketika kita berteman dengan ilustrasinya yang disampaikan oleh Rasulullah ya, berteman sama penjual minyak wangi ya, kita akan kecepatan wanginya. Begitupun kalau seandainya kita sama pandai besi. Lalu sahabat inspirasi apa, bayangkan ya, dan inilah gambaran kalau seandainya kita ingin menjadi seorang pengusaha ya, bertemannya sama orang yang punya usaha. Kalau kita ingin menjadi orang yang ahli di bidang ini, yang bertemannya sama orang ini. Anda pandai baca Al-Quran dan lingkungannya sama seorang ustadz hafal Quran dan sebagainya. Dan saya pun merasakan ya, ada teman guru saya termasuk ya, dia hafal Quran dan alhamdulillah saya pun termotivasi untuk menghafal Quran. Ada saudara atau keluarga saya yang dia sekarang menjadi seorang dokter ya, kakak kandung saya pun mulai merasakan efeknya. Gimana caranya saya mulai belajar dengan tahapan-tahapan gimana cara belajar seorang dokter. Dan itu pun karena teman, itu pun karena keluarga. Dan begitupun teman, kalau ketika teman-teman kita ada lingkungan yang positif, sugestinya positif, kata-katanya positif, kita pun ikut positif. Bahkan ya, ada salah satu orang mengatakan ketika kita ingin berpenghasilan 1 miliar, maka teman kita harus juga pernah merasakan penghasilan seperti itu. Tapi kalau seandainya kita belum menemukan, agak mustahil, agak sulit kita juga bisa mencapai namanya penghasilan 1 miliar per bulan. Tapi saya dengan kalimat itu termotivasi gimana caranya saya akan mengawali di daerah saya ya. Orang yang mudah maksudnya, walaupun mungkin hari ini saya belum bertemu, tapi setidaknya saya sudah banyak berteman. Walaupun profitnya nggak 1 miliar, banyak saudara-saudara saya, teman-teman saya itu yang omsetnya 1 miliar ya. Kalau seandainya dihitung ya penghasilan kita ya mungkin 5 tahun terakhir mungkin Anda juga 1 miliar pun tercapai. Tapi itu kelipatan ya, bukan kelipatan, tapi itu adalah semuanya. Tapi ini banyak belajar bahwa teman-teman kita sekali lagi ya, coba bayangkan kalau sebaliknya tempat Anda minuman keras, narkoba, dan Anda pun sudah melihat bagaimana mungkin yang kasus kemarin ya, YouTuber prank sampah ya. Kalau kita lihat channel YouTube-nya gimana rasanya, dan sangat miris, sangat sedih saya melihatnya ya, ketika lingkungannya adalah minuman keras ya, mereka peminum menggoda wanita, ternyata semuanya menggoda wanita. Dan itulah gambaran kalau seandainya itu adalah lingkungan. Lalu sahabat inspirasi, apalagi selanjutnya, yang pertama tadi kita sudah sampaikan tentang kata-kata, yang kedua adalah tentang teman, yang ketiga adalah ini sangat berpengaruh di era sekarang, apalagi di era milenial, yaitu adalah tontonan. Dan coba bayangkan berapa persen sih ya, dominan rata-rata Indonesia menonton, lihat namanya channel YouTube. Dan ini juga butuh perhatian kita sebagai orang tua ketika kita sudah punya anak. Bayangkan anak umur 2 tahun pun dia sudah bisa bermain Android. Bukan 2 tahun, setahun sudah bisa bermain Android, sudah bisa buka sendiri, sudah bisa buka channel YouTube sendiri, dan mereka menonton. Tapi kalau seandainya nggak perhatian dari kita, maka efeknya adalah masa akan datang. Karena kenapa? Alam bawah sadar yang kemudian menerima pesan itu ya. 88% alam bawah sadar, 12% yaitu subconscious knowledge dan yaitu alam sadar. Itu sahabat inspirasi, tontonan ini sangat mempengaruhi kita. Kalau kita nontonnya ya dominannya drakor, drama Korea, film India, mungkin kita terikut iramanya, melo, nggak semangat, walaupun ada sisi semangatnya. Tapi bayangkan kalau seandainya kita menonton YouTube, menonton televisi, sifatnya adalah menginspirasi, bagaimana dia sedekahnya ya. Saya sangat terinspirasi seorang artis yang sekarang juga jadi YouTuber, seorang Mbak Empo. Dia sedekah terang-terangan dan memberikan inspirasi kepada saya. Kalau bisa saya ikuti seperti beliau, ambil positifnya. Sedekahnya banyak ya, terkadang walaupun ada netizen yang nggak seneng kok sedekahnya di umbar-umbar ya, ditampilkan ya. Dalam Al-Quran tidak ada halangan, karena kenapa sah, boleh, karena masalahnya itu hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang jadi masalah itu terang-terangan dari kita tidak sedekah. Dan saya pun terinspirasi, saya juga akan mengikuti jejak beliau.
Bagaimana seorang ustadz ya banyak ya, view-nya banyak, dia terlalu berbagi dan share juga di channel YouTube, dan itu dahsyatnya luar biasa. Bagaimana kemudian ya banyak sih, dan inspirasi ketika saya banyak menonton para motivator, para trainer, para penulis, ya ustadz-ustadz, ustazah, ya orang-orang hebat, pengusaha besar, dan itu pun saya tonton dan ternyata menggerakkan saya untuk terus berbagi. Dan terbukti hari ini saya konsisten untuk berbagi di channel YouTube. Salah satunya saya hobi menonton channel-channel yang memberikan inspirasi untuk saya. Karena kenapa? Ternyata channel YouTube dahsyatnya luar biasa. Ketika Anda berbagi, Anda pun meninggal dunia. Pesan positif yang Anda sampaikan di channel Anda itu akan menjadi investasi akhir. Sahabat inspirasi, jadikan mulai hari ini kita belajar kata-kata kita, teman kita, tontonan kita itu harus segera diperbaiki. Mari kita beralih, bertahap ke yang positif. Syukur-syukur kita terus menjaganya positif nih sampai akhir hayat. So sahabat inspirasi, mudah-mudahan 3 hal sederhana ini yang tidak kita sadari yang bisa menentukan masa depan kita semuanya, ini pun bisa kita lakukan dari sekarang. Dan mudah-mudahan kita semuanya akan ditemukan oleh Allah di surga Firdaus. Demikian sahabat inspirasi, jangan lupa subscribe dan sebarkan sama teman terbaik Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.